saya Zahra Cantika Putri dari kelas 10 TJKT. Kita akan belajar cara meremote dengan real device. Di sini ada kabel, ada laptop, ada PC, dan juga ada switch. Di sini ada port-port. Nah, ini namanya interface ya. Ini juga interface ini nanti akan dimasukkan akses point untuk internet, laptop, dan PC juga. Kita akan mengenal meremote dengan real device. Nanti di sini ada yang namanya port console. Port console ini gunanya untuk konfigurasi atau meremote pada laptop atau PC dengan menggunakan kabelnya ini. Nah, nanti kabel ini akan tersambung pada port console dan kabel ini akan tersambung pada laptop ataupun tersambung pada PC. Itu untuk remote menggunakan real device. Selanjutnya kita akan mencoba praktik meremote dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Kita akan mencoba praktik remote dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini kita langsung masukkan saja switch-nya dan kita masukkan juga PC-nya. Nah, lalu kita pilih kabelnya. Di sini ada beberapa kabel ya. Namun untuk meremote kita menggunakan konsol. Nah, kita pilih konsol. Lalu kita pilih yang RS232. Untuk konfigurasi ada dua cara. Kita pencet pada tab CLI, namun di sini kita akan meremote atau mengkonfigurasi menggunakan PC. Kita klik PC, lalu kita klik desktop, kita klik terminal. Nah, di sini klik saja OK. Nah, sebenarnya ini sama saja untuk konfigurasinya, cuman untuk real device, untuk switch tidak ada tampilannya, jadi bisa menggunakan remote ini. Nah, mungkin teman-teman tulisannya ini kecil banget ya, kita perbesar terlebih dahulu, kita ke option, kita pilih preference, nah, lalu kita pilih font. Kita perbesar CLI-nya, kita pilih 14, lalu apply. Setelah itu, kita buka lagi. Nah, di sini sudah jelas ya teman-teman. Nah, itu untuk remote dari Cisco Packet Tracer. Kita akan coba belajar perintah-perintah dasar Cisco. Kita hapus dulu PC-nya. Nah, kalau sudah, kita akan belajar perintah-perintah dasar Cisco. Kita klik switch-nya, lalu kita masuk ke CLI. Nah, simbol lebih besar ini artinya kita masuk dalam mode user atau level user. Kita klik tanda tanya. Pada mode user ini, kita terbatas untuk melakukan konfigurasi-konfigurasi. Sebenarnya di mode user ini udah bisa konfigurasi. Ada telnet, ada SSH, ping, dan lain-lain. Itu untuk mode user. Lalu yang kedua ada yang namanya mode privilege. Kita ketik saja komennya enable. Untuk tanda pagar ini, kita masuk pada mode privilege. Mode privilege ini kita bisa menggunakan komen yang lebih banyak, lebih leluasa. Ketik tanda tanya. Nah, bisa dilihat ini komennya jadi lebih banyak. Di
sini ada more. More ini adalah lebih. Kalian klik enter. Untuk ketikan enter itu bisa melihat satu komen bawah tadi. Misalkan tadi show. Lalu klik enter, nanti ada komen SSH. Untuk yang kedua bisa memakai spasi. Untuk spasi ini untuk memperlihatkan lebih banyak daripada enter tadi. Untuk enter tadi cuma 1. Lalu untuk lebih banyak kita pencet spasi saja. Nah, bisa kalian lihat sendiri bahwa kita masuk pada mode privilege ini. Banyak komen yang bisa kita pakai. Yang ketiga, ada yang namanya mode global configuration. Itu kita masukkan saja komennya. Kita klik enter. Kalau ada tulisan config itu artinya kita udah masuk pada mode global configuration, yaitu mengkonfigurasi semua yang mau kita konfigurasikan. Coba kita tanda tanyakan. Di sini banyak banget untuk komen-komennya. Bisa spasi lagi. Banyak kalian bisa konfigurasi pada menu config. Untuk tadi di menu privilege kita coba ketik X untuk kembali. Atau bisa kalian bisa ketik exit untuk kembali. Pada mode privilege ini, kalian cuma bisa menggunakan komen-komen yang ini. Tapi tidak bisa melakukan konfigurasi atau mengubah isi datanya. Untuk mengubah isi datanya, yaitu kita masuk pada mode global configuration. Begitu untuk perintah-perintah dasar. Perintah dasar ini kalian harus tahu, tidak perlu dihafal juga, nanti kalian akan tahu sendiri. Untuk selanjutnya, kita akan mencoba belajar singkatan perintah-perintah dasar pada Cisco, yaitu seperti yang tadi. Kita akan belajar yang namanya password agar konfigurasinya aman, tidak dihack sama orang lain. Kita langsung masuk pada switch. Nah, kita masuk pada mode privilege. Lalu mode glow configuration. Bahwa mode config pagar ini artinya kita mau mengubah untuk konfigurasi. Untuk pagar ini tidak bisa mengkonfigurasi, cuman kita coba tes beberapa. Lalu untuk mode simbol lebih besar ini, mode user ini hanya terbatas, bisa mengetesnya. Kita comment enable password. Misalkan kita menggunakan password 123, lalu enter, kita ketik exit, kita coba exit lagi.
Gunanya PW tadi agar tidak kehack. Misalkan kita masuk dari mode user mau masuk ke mode privilege, yaitu kita harus memasukkan dulu PW-nya. Kita klik enable. Nah, di sini kita harus memasukkan PW-nya. Kita ketik. Kita sudah ketik, tapi kok gak muncul? Emang begini ya, agar tidak bisa dilihat. Kita klik enter. Jadi itu untuk enable password. Nah, di sini sudah bisa ya. Misal kita lupa PW, kita bisa lihat pada show run. Kita ketik. Itu untuk melihat passwordnya, teman-teman. Pada Showron, yaitu melihatkan konfigurasi pada switch ini. Di sini kita sudah mengkonfigurasi passwordnya 123. Untuk enable password ini tidak secure ya, teman-teman. Tidak aman, bisa kelihatan oleh orang lain. Untuk lebih secure-nya, kita coba enable secret, yaitu kita coba masuk pada mode konfigurasi. Nah, setelah ini kita coba ketik enable secret Cisco. Nah, kita coba enable secret Cisco. Kita enter, lalu kita exit. Kita coba lagi keluar. Kita coba masuk pada mode privilege. Kita ketik N. Di sini bisa masukkan enable yang passwordnya atau bisa juga enable secret. Kita coba ketik CISCO. Kita enter ya. Nah, bisa masuk. Lalu kita coba Showron. Enter. Nah, untuk enable secret, PW-nya diblokir gitu ya. Jadi, tidak gampang kena hack. Untuk enable PW 123, gampang kena hack karena kelihatan. Kalau enable secret, aman banget sebenarnya. Enable password juga bisa untuk diblokir kayak gitu. Kita ketik lalu kita ketik service password encryption. Lalu kita klik enter. Artinya untuk enable passwordnya 123 ini akan diblokir seperti enable secret. Kita coba saja enter, lalu X. Kita coba Showron. Kalian bisa lihat bahwa enable passwordnya terblokir, tapi ini masih tidak secure. Kenapa? Karena ini masih bisa di-decrypt atau masih bisa di-hack atau di-crack. Coba kita paste, kita masukkan pada Google,
Kita paste dulu ininya. Nah, di sini kita masukkan passwordnya ya. Nah, kita submit. Nah, ini ya, jadi passwordnya masih bisa kelihatan dan masih bisa dihack. Masih tidak secure, jadi sebaiknya kita menggunakan enable script. Selanjutnya, kita akan belajar konfigurasi IP address. Namun kali ini kita akan lebih mendetail. Kita akan bahas konfigurasi IP address pada router. Di sini kita masukkan dulu routernya yang paling ujung. Lalu kita masukkan switch-nya. Kita pasang di sini. Lalu kita masukkan PC-nya. Kita masukkan satu lagi. Nah, dan terakhir kita masukkan di sini. Lalu kita pasangkan kabelnya dari router ke switch. Lalu dari switch ke PC. Untuk topologi seperti ini, untuk PC 1 dan 2 beda network atau blok subnet dengan PC 3 karena sudah beda segmen. Apa itu segmen? Segmen artinya pada port-port di router. FA01 itu berarti FA0/0 itu artinya segmen 1 dan FA0/1 itu segmen 2. Sebelumnya, kita konfigurasi pada config, lalu masuk pada FA, lalu masukkan IP-nya, dan nyalakan. Untuk real device, kita tidak akan menggunakan FA. Ini hanya di Cisco Packet Tracer. Untuk realnya, kita akan menggunakan konfigurasi CLI. Nah, kita coba exit dulu ya. Kita exit lagi. Kalian harus ingat, di sini kita harus mengkonfigurasi, berarti kita harus masuk pada mode global configuration. Kita langsung masuk saja, kita ketik conf. Nah, namun sebelum kita mengkonfigurasikan, kita harus pikirkan dulu IP address berapa yang harus dipakai. Misalkan untuk FA00, nah, misalkan untuk FA00 itu 10.10.10/24. Nah, untuk yang segmen sebelah kanannya 20.20.20.0/24. Jadi untuk network yang sebelah kiri kita gunakan IP yang 10.10. Untuk yang kanan kita gunakan IP yang 20.20. Setelah itu kita konfigurasi untuk FA00 yaitu untuk yang gateway kemarin. Di sini kita coba saja titik 1 yang artinya 10.10.10.1. Dan untuk PC-nya kita titik 2 yang artinya 10.10.10.2. Dan untuk PC yang sebelahnya titik 3 yang artinya 10.10.10.3. Untuk FA01 itu titik 1 artinya 20.20.20.1 dan PC3 yaitu titik 2 yang artinya 20.20.20.2.
Kita langsung saja konfigurasi pada router. Pertama, kita langsung saja konfigurasi pada router. Pertama, kita sudah masuk pada Global Configuration. Untuk mengkonfigurasi pada networknya, kita masukkan saja pada interface-nya dulu. Kita masukkan interface FA 00. Lalu kita nyalakan dulu kabelnya. No shutdown. Lalu enter lagi. Kita ketik X. Kita masuk pada interface FA01. Kita ketik interface FA01. Kita enter, lalu kita no shutdown. Seperti yang kalian lihat bahwa kedua interface-nya sudah nyala. Di sini kita akan coba mengkonfigurasinya. Kita ketik exit. Kita masuk pada interface FA00. Di sini kita ketik saja IP-nya. IP address 10.10.10.1. Lalu di sini Cisco tidak memakai /24, yaitu kita memakai subnet mask, yaitu 255.255.255.0. Lalu kita enter. Itu untuk IP address pada FA00. Kita coba masuk, exit. Pada interface FA01. Kita masukkan IP address-nya 20.20.1.255.255.255.0. Nah, lalu kita enter. Itu untuk IP address FA01. Lalu teman-teman bisa lihat untuk IP-nya, yaitu kita coba saja keluar. Kita exit. Lalu kita exit lagi. Nah, kita masukkan pada menu privilege, yaitu ketik show IP interface brief. Lalu kita enter. Dan untuk FA00 yaitu IP-nya 10.10.10.1. Dan untuk FA01 IP-nya 20.20.20.1. Di sini statusnya up, berarti sudah berjalan dengan baik. Untuk yang down ini tidak berjalan. Kita sudah melakukan konfigurasi IP address di router. Lalu kita akan coba konfigurasi pada PC. Nah, kita masuk pada PC-nya,
Lalu kita ke IP configuration. Lalu kita ketik IP address-nya 10.10.10.2 dan subnet max-nya itu 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya kita masukkan IP FA00 yaitu 10.10.10.1. Kita ketik 10.10.10.1. Nah, untuk PC yang ketiga ini kita masukkan IP address-nya. Kita ketik 20.20.20.2 dan kita masukkan subnet max-nya 255.255.255.0. Lalu kita masukkan default gateway-nya 20.20.20.1. Nah, ini semua sudah kita konfigurasi. Kita coba tes kirim paket, misalkan dari PC 1 ke PC 2. Di sini sukses ya. Lalu dari PC 2 ke PC 1. Di sini juga sukses. Nah, kita akan coba ke blok subnet yang sebelah kanan. Kita coba contohnya dari PC ini, lalu ke PC ini. Nah, awal-awal emang valid ya teman-teman. Kita coba lagi. Nah, dari sini ke sini. Nah, successful. Untuk perintah N ini sebenarnya mudah, sama halnya seperti perintah exit. Kita coba masuk pada router. Nah, di sini bisa lihat sendiri bahwa kita sudah masuk pada mode privilege. Misalkan kita mau masuk ke mode configuration. Lalu kita enter. Lalu kita masuk pada interface FA00. Untuk perintah exit itu, kita exit. Bahwa kita masih masuk pada mode global configuration. Untuk perintah N itu, misalkan kita ada di global privilege, lalu kita ketik N, kita akan keluar dari global privilege tersebut. Misalkan kita di sini sudah masuk pada interface FA00. Kita coba perintahkan N. Nah, bisa kalian lihat sendiri, kita sudah ada di menu privilege. Nah, oke, sampai sini saja mungkin kalian paham. Terima kasih.